Assalamualaikum sahabat titik lunas. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering diam-diam melukai hati. Rasa malu karena hutang. Banyak dari kita yang menunduk saat ditanya tentang tagihan. Pura-pura kuat di depan orang lain, padahal di dalam hati ada beban yang luar biasa. Tapi tahukah kamu? Rasa malu itu sebenarnya bisa menjadi bahan bakar perubahan jika kita arahkan dengan benar. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, tuliskan amin ya Allah kuatkan aku di kolom komentar, dan share video ini agar lebih banyak saudara kita yang mendapat kekuatan. Klik juga subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak tertinggal setiap renungan dan doa dari titik lunas. Mari duduk dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan hati kita belajar untuk berdamai dengan kenyataan. Karena di balik rasa malu, Allah sedang menanamkan rasa tanggung jawab dan harapan baru. Rasa malu yang diam-diam menyiksa. Kadang, bukan hutangnya yang paling berat, tapi rasa malunya. Malu karena belum bisa membayar, malu karena janji yang tertunda, malu karena takut orang menilai kita tidak amanah. Tapi sahabatku, rasa malu itu bukan untuk menyiksa. Allah menaruh rasa malu di hati agar kita tidak kehilangan arah. Jangan lari dari rasa itu. Peluklah, karena dari sanalah muncul kesadaran untuk berubah. Ketika malu menjadi jalan kebaikan, rasa malu bisa menjatuhkan, tapi juga bisa mengangkatmu lebih tinggi, tergantung bagaimana kamu menanggapinya. Jika kamu malu lalu menyerah, kamu akan semakin tenggelam. Tapi jika kamu malu lalu berusaha memperbaiki diri, maka itu tanda imanmu masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, malu adalah bagian dari iman. Artinya, rasa malu yang tidak membuatmu putus asa, justru menjadi jembatan menuju taubat dan tanggung jawab. Jangan biarkan malu menjadi penghalang untuk bangkit. Banyak orang akhirnya berhenti berusaha hanya karena merasa terlalu malu untuk memulai lagi. Padahal Allah tidak menilai masa lalu. Yang Allah lihat adalah niat dan langkahmu hari ini. Jika kamu jatuh karena kesalahan finansial, maka bangkitlah dengan keberanian untuk memperbaiki. Rasa malu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu masih punya hati nurani. Jadikan hutang sebagai pengingat, bukan aib. Hutang bukanlah aib, selama kamu masih berusaha untuk melunasinya dengan cara yang benar. Aib bukan karena kita punya hutang, tapi ketika kita tidak berniat menepati janji. Setiap kali kamu merasa malu, ubahlah perasaan itu menjadi doa. Ya Allah, aku malu bukan karena dunia, tapi karena belum bisa menepati amanahmu. Itulah malu yang menumbuhkan tanggung jawab, bukan yang menghancurkan semangat. Rasa malu yang menggerakkan. Pernahkah kamu merasa jantung berdegup cepat saat nama penagih muncul di layar ponsel? Itu rasa malu yang bisa melumpuhkan, tapi juga bisa menjadi pengingat. Jadikan rasa itu sebagai penggerak, bukan penghambat. Katakan pada dirimu, aku memang belum lunas, tapi aku tidak akan lari. Aku akan berusaha selangkah demi selangkah, karena Allah tahu niat baikku. Disitulah perubahan dimulai dari hati yang jujur dan malu yang disucikan dengan tanggung jawab. Belajar mengakui, bukan menutupi. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada berani mengakui keadaan dengan jujur. Banyak orang tenggelam dalam hutang bukan karena besar jumlahnya, tapi karena terus menutupi dan menunda-nunda. Sementara Allah justru mencintai hamba yang jujur terhadap dirinya sendiri. Katakan pada dirimu, ya Allah, aku salah dalam mengelola, tapi aku ingin memperbaiki. Bimbing aku. Itulah awal dari kelapangan hati dan pertolongan yang datang perlahan. Malu yang menjadi dinding antara kamu dengan syukur. Kadang rasa malu membuatmu menolak kebaikan. Saat orang ingin membantu, kamu menolak karena gengsi. Saat ada peluang baru, kamu diam karena takut gagal lagi. Padahal mungkin itu adalah cara Allah ingin menolongmu. Jangan biarkan malu menutup pintu rezeki. Karena pertolongan Allah sering datang lewat tangan-tangan manusia yang tulus. Terimalah bantuan dengan rendah hati dan doakan agar kelak kamu bisa membalasnya dengan lebih baik. Malu yang menyadarkan, bukan menjatuhkan. Jika kamu hari ini merasa malu,
Itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Karena orang yang mati rasa tidak lagi peduli pada hutangnya, pada janji, atau pada tanggung jawabnya. Maka bersyukur jika kamu masih punya rasa malu. Itu berarti Allah belum mencabut cahaya iman dari hatimu. Jadikan rasa malu itu penyadar bahwa kamu ingin berubah, ingin memperbaiki, dan ingin menebus segala kekurangan yang dulu dilakukan tanpa sengaja. Rasa malu adalah bukti kalau masih berhati lembut. Dalam dunia yang serba cepat ini, banyak orang kehilangan rasa malu dan tanggung jawab. Tapi kamu masih merasa gelisah, masih takut menyakiti orang lain, masih berusaha mencari jalan untuk melunasi hutangmu. Itu bukti kamu berhati lembut dan Allah selalu dekat dengan hati yang lembut. Jangan biarkan dunia mengeraskanmu. Pelihara rasa malu itu, tapi arahkan menjadi dorongan untuk memperbaiki diri, bukan menyiksa diri. Menyadari bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Tidak ada yang bisa mengubah nasibmu kecuali kamu sendiri. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka jangan tunggu keadaan membaik dulu baru kamu tenang. Tenangkan dulu hatimu, maka keadaan akan ikut berubah. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil. Niat untuk memperbaiki, berdoa lebih sungguh-sungguh, dan percaya bahwa Allah akan menolong di waktu terbaik. Ketika malu berubah menjadi energi positif, rasa malu bisa menjadi bahan bakar luar biasa jika diarahkan pada perubahan, bukan penyesalan. Jangan habiskan energi untuk memikirkan mengapa dulu aku salah, tapi gunakan untuk memikirkan bagaimana aku bisa memperbaiki hari ini. Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah hanya ingin melihatmu terus bergerak mendekat kepadanya. Karena setiap langkah kecil menuju kebaikan selalu dicatat sebagai amal besar di sisi Allah. Jangan takut dinilai, takutlah jika tidak mau berubah. Dunia mungkin menilaimu karena hutang, tapi Allah menilaimu karena usaha dan niatmu. Jangan biarkan pandangan orang lain memadamkan semangat untuk memperbaiki diri. Malu kepada manusia akan membuatmu sembunyi, tapi malu kepada Allah akan membuatmu kembali. Maka jangan takut dengan penilaian dunia. Takutlah jika kamu berhenti berjuang di hadapan Allah. Melihat diri sebagai pejuang, bukan korban. Banyak orang yang terjebak dalam hutang melihat dirinya sebagai korban keadaan. Tapi pejuang sejati tidak berhenti di situ. Mereka belajar dari kesalahan, menata ulang langkah, dan menjadikan masa lalu sebagai guru yang berharga. Katakan dalam hatimu, aku bukan korban, aku sedang ditempa oleh Allah. Dengan begitu, rasa malu berubah menjadi semangat untuk bangkit. Bersyukur karena masih diberi kesempatan memperbaiki. Setiap kali kamu masih bangun di pagi hari, itu tanda Allah masih memberi kesempatan. Masih ada waktu untuk memperbaiki, masih ada waktu untuk melunasi, masih ada waktu untuk menepati janji. Bersyukurlah bukan hanya saat hutang lunas, tapi juga saat kamu masih diberi kekuatan untuk berjuang melunasinya. Karena itu tanda bahwa Allah belum menutup pintu rahmat-Nya. Ketika Allah melihat ketulusanmu, Allah tidak melihat berapa besar hutangmu, tapi seberapa jujur usahamu untuk melunasinya. Mungkin dunia belum tahu perjuanganmu, tapi Allah mencatat setiap langkahmu. Setiap kali kamu menolak berbohong, setiap kali kamu memilih jujur meski sulit, setiap kali kamu menunduk dalam istighfar, semua itu disaksikan oleh Allah. Dan Allah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberi jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Saat malu menjadi jalan menuju ketaatan, rasa malu yang kamu rasakan hari ini
mungkin adalah cara Allah mengajarkan ketaatan. Karena saat malu, kamu belajar berhati-hati. Saat malu, kamu belajar jujur. Saat malu, kamu belajar bertanggung jawab. Maka bersyukurlah untuk rasa malu yang menuntunmu pada perbaikan, bukan yang membuatmu berputus asa. Karena Allah mencintai hamba yang malu berbuat salah, tapi tidak malu untuk memperbaiki diri. Rasa malu membentuk pribadi amanah. Orang yang masih punya rasa malu akan selalu berusaha menjaga amanah, termasuk amanah hutang. Meski sulit, meski harus menunda keinginan pribadi, dia tetap berusaha menepati janji. Karena ia tahu, setiap rupiah yang dikembalikan bukan hanya melunasi hutang dunia, tapi juga membersihkan tanggungan di akhirat. Itulah pribadi yang dipelihara Allah, jujur, bertanggung jawab, dan penuh keikhlasan. Dari malu menuju semangat hidup baru. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata dalam hati, "Dulu aku malu, tapi rasa malu itulah yang membuatku berubah." Malu telah menuntunmu menjadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berhati-hati dalam mengelola rizki. Rasa yang dulu kamu anggap menyakitkan, ternyata menjadi bahan bakar menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan saat itu tiba, kamu akan tersenyum. Karena kini, kamu bukan lagi terikat hutang, tapi terikat rasa syukur. Terus melangkah, meski perlahan. Jangan terburu-buru ingin terbebas dari hutang. Terburu-burulah untuk memperbaiki diri. Karena ketika hatimu beres, Allah akan membereskan urusan lainnya. Lakukan yang kamu bisa hari ini. Bekerja lebih sungguh-sungguh, menata pengeluaran, dan memperbanyak doa. Percayalah, tidak ada langkah kecil yang sia-sia jika dilakukan karena Allah. Selangkah demi selangkah, hingga akhirnya kamu sampai pada titik lunas, bukan hanya di dunia, tapi juga di hati. Mari kita tundukkan hati dan berdoa bersama. Ya Allah, jika hari ini aku masih menunduk karena malu, jadikan rasa malu ini sebagai jalan menuju ridho-Mu. Jangan biarkan rasa ini membuatku putus asa, tapi ubahlah menjadi semangat untuk memperbaiki diri. Ampunilah kesalahanku dalam mengelola rizki, berkahilah setiap langkah perbaikanku, dan tolonglah aku agar mampu menepati setiap amanah hutang dengan cara yang Engkau ridhoi. Ya Allah, lapangkanlah rizkiku, tenangkan hatiku, dan kuatkan niatku untuk terus bertanggung jawab sampai akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Titik Lunas, jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, tekan like, tuliskan "Amin ya Allah, kuatkan aku" di kolom komentar, dan share video ini agar lebih banyak saudara kita yang juga bangkit dari rasa malu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu selalu mendapat renungan dan doa terbaru dari Titik Lunas. Karena dari rasa malu yang tulus, lahirlah tanggung jawab, dan dari tanggung jawab, datanglah keberkahan.